Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa aja yang membuat kamu berbeda dan unik di mata orang lain atau di mata seseorang ya. Ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box. Ya. Apalagi ya, udah deh langsung mulai aja. Ini tuh udah jam 9:30 lewat. Nggak tahu aku upload malam ini juga atau besok, lihat aja nanti keburu atau enggak ya. Oke, kita langsung mulai aja. Yang membuat kamu berbeda dan unik adalah kalian tuh orangnya ekspresif banget katanya. Ekspresif tuh kalau apa ya, jadi kalau cinta tuh cinta banget, kalau sebel tuh sebel banget, kalau benci tuh benci banget. Jadi kayak apa, perasaannya tuh deep banget, feelingnya bener-bener keluar banget gitu loh, nggak yang setengah-setengah perasaannya. Mungkin kalau cinta sama orang, kalian bisa tuh yang kayak bucin banget gitu ya. Terus kalau sebel tuh sebel banget sama orang, sampai nggak mau lihat mukanya lagi atau nggak mau tahu lagi tentang dia gitu, kayak ngeblok atau unfollow atau mute atau apa gitu. Nah di sini tuh kelihatan banget apa ya, kalau benci sama orang juga gitu, kalau marah gitu, perasaan kamu tuh sampai kayak terkuras banget, sampai keluar banget gitu. Kayaknya kalau punya feeling dan cinta juga kayak gitu, bener-bener maksimal banget. Misalnya cinta sama orang, effortnya juga nggak main-main gitu, kayak apa ya, effortnya to the max gitu ya. Kalau punya sesuatu juga kamu totalitas, kayak kamu keluarin semuanya nih. Misalnya kamu punya uang 10.000, kamu keluarin tuh, nih kamu punya uang 10.000, padahal kamu nggak punya uang lagi, tapi kamu kasih semuanya ke seseorang yang memang lagi butuh uang gitu ya. Istilahnya apa yang kamu punya, kamu all out, kamu keluarin semuanya buat seseorang ya. Dan kamu tuh apa ya, misalnya ada seseorang ya, siapapun deh, misalnya pasangan, mantan, teman, sahabat, atau keluarga, dia mungkin sebelumnya bikin kamu kecewa ya, atau kamu kesel, sakit hati, atau kecewa, marah. Tapi ketika mereka datang lagi ke kamu dengan keadaan yang misalnya mereka kayak kesulitan, kesusahan, kamu mau terima mereka. Aku nggak bilang kalian bodoh ya, cuma lebih kayak mungkin kalian nggak tegaan kali ya orangnya, jadi kayak aduh ya kasihan banget ya gitu, terus kayak langsung terbawa suasana gitu kan. Energinya langsung menyerap gitu ya, orang lagi kesulitan tiba-tiba terus muncul, terus kamu langsung wah gitu, langsung energi kamu langsung kena gitu kan, langsung yaudah kasihan, yaudah tolongin aja gitu. Padahal kamu lupa gitu ya, sebelumnya mungkin dia udah pernah bikin kamu kesel, marah, tapi akhirnya dimaafin juga, akhirnya dibantu juga. Nah kan kurang unik apa gitu. Mungkin kalau orang lain kalau udah dibikin kesel nggak mau bantu, ngapain gitu kan, tapi kamu nggak, yaudah tolongin gitu. Terus apa lagi ya yang membuat kamu berbeda dan unik? Kayaknya kamu tuh suka memberi deh. Memberinya tuh yang aku lihat di sini ya, intuisi aku berkata yang dilihatnya itu kamu suka kasih makanan. Aku nggak tahu nih kalian kasih makanan apa gitu. Misalnya kasih makanan atau bawa makanan gitu ya ke teman-teman kantor kamu, misalnya bawain makanan, atau kamu bawa terus kamu bagi-bagi, atau kamu suka beliin makanan buat keluarga atau orang tua kamu gitu ya, semacam kasih perhatian. Atau mungkin kayak aku suka kasih makanan kucing-kucing jalanan gitu. Itu lebih unik lagi ya. Kurang unik apa sih Dinda ya, kurang aneh apa ya. Nah gitu, jadi yang aku lihat di sini, intuisi aku berkata kalau kalian tuh suka berbagi makanan, entah ke orang yang membutuhkan atau ke orang-orang sekitar kalian gitu ya. Dan kalian tuh nggak suka nggak suka menggantung masalah gitu. Jadi kalau ada masalah langsung diberesin,
langsung apa ya, nggak suka ada masalah yang ngegantung, nggak suka ada unfinished business sama seseorang, maunya tuh harus diberesin cepat gitu, langsung cari conclusion ya, jalan keluarnya nih apa ya. Tapi kalau udah benci, sebenci itu, kalian tuh bisa yang kayak bencinya lebih ke apa ya, kayak nggak mau lakuin apapun gitu, mau tuh orang kenapa bodo amat. Ini sebenarnya agak opposite sih. Aku nggak tahu, tadi intuisi aku kan bilang kalau ada orang kenapa-napa kamu mau bantu gitu ya, nggak tegaan, mungkin nggak tegaan lah, anggaplah kayak gitu, kalian nggak tegaan, tapi ada sisi kamu yang lainnya gitu. Jadi mungkin gini ya, ada seseorang yang kamu benci banget, orang itu tuh mungkin nyapa kamu atau negur kamu gitu ya, tapi kamu nggak mau gitu balas teguran mereka atau sapaan mereka, mungkin kayak gitu ya. Kalau teguran atau sapaan kan mereka nggak kenapa-napa, nggak lagi kesusahan kali ya, jadi kamu nggak mau gitu membalas teguran atau sapaan mereka. Ibaratnya tuh kamu kalau ketemu seseorang yang kamu benci sama dia, kamu langsung nge-freeze tuh, kayak nggak mau negur, nggak mau ngelakuin apa-apa, nggak mau nyapa gitu, kayak bodo amat gitu, I don't care, mungkin kayak gitu kali ya maksudnya. Dan kamu tuh kalau punya ini ya masalah atau pikiran, fokusnya ke situ aja, kayak nggak bisa teralihkan gitu. Kamu lagi kesel sama satu hal, lagi stres sama satu hal, pikiran kamu tuh ke situ terus, kamu nggak bisa dialihkan gitu sama hal-hal lain. Misalnya kamu pergi nonton atau pergi ke mall atau apa gitu ya, cari hiburan, tetap aja pikirannya tuh ke masalah kamu terus, nggak bisa hilang gitu ya pikirannya dari masalah-masalah itu ya. Dan kamu orangnya kalau tersakiti, terluka, atau sakit hati, kayak kamu bisa, apa ya, bukan bisa menahan sih, lebih tepatnya kayak seseorang yang strong gitu loh. Ini udah sakit hati, atau tersakiti. Kamu kayak apa ya, mencoba buat survive gitu. Kamu sakit hati, tersakiti, maaf ya aku kecepatan ngomongnya. Bukan kecepatan sih, ngomongnya kayak keseleo gitu loh lidahnya. Nah gini, misalnya kamu tersakiti atau terluka ya kan, tapi kamu mencoba buat survive dan kamu tahan gitu loh walau tersakiti. Kamu misalnya ada di sebuah momen kamu tersakiti, tapi kamu survive. Bukti nyata survive-nya apa? Kamu nggak cerita-cerita ke orang lain kalau kamu lagi ada masalah atau disakitin sama orang. Kamu nggak sindir-sindir orang itu. Kamu diam aja. Kamu nggak cerita tentang masalah kamu nggak cerita tentang betapa sedihnya kamu gitu ke orang lain. Ya, jadi kayak ya kamu keep aja gitu sendiri rasa sakit yang kamu rasain itu ya. Dan kamu kayaknya berpura-pura, kamu misalnya sakit hati nih atau patah hati ya, disakitin sama orang, tapi kamu tampilin diri kamu di depan semua orang tuh kayak kamu yang baik-baik aja, kayak kamu yang fine-fine aja, kayak kamu nggak kenapa-napa gitu. Iya, jadi kayak walaupun misalnya kamu cerita ya ke orang lain kamu ada masalah, orang tuh kayak nggak nyangka, hah emang iya, emang lagi kenapa gitu, yang bener gitu, kayak nggak nyangka gitu loh. Kayak waktu itu aku pernah kayak cerita gitu ya ke siapa gitu, terus orang itu bilang, ternyata Kak Dinda bisa ada masalah juga ya. Lah emangnya aku aman bidadari nggak punya masalah. Jadi kayak orang tuh gak nyangka kalau kamu tuh bisa punya masalah. Mungkin karena terlihat di depan yang selalu hahaha gitu ya, selalu ceria, selalu happy aja. Tapi ya karena memang kamunya itu nggak nunjukin gitu ya. Yang membuat kamu berbeda dan unik adalah kayaknya kamu tuh bisa fake deh. Fake-nya ini sebenarnya mungkin maksudnya kamu bukan fake mau pura-pura ya, tapi lebih kayak gini. Misalnya kamu nggak suka sama seseorang, tapi kamu nampilin yang kamu
kamu baik-baik aja gitu, kamu nggak nunjukin kalau kamu nggak suka sama orang itu. Mungkin lebih ke kayak kamu nggak mau menyinggung dia, kamu nggak mau menyinggung perasaannya. Misalnya kamu nggak setuju sama kata-kata orang itu, tapi kamu nggak ngomong gitu loh di depan semua orang kalau kamu tuh nggak suka dan kamu nggak setuju sama perkataan dia. Kamu lebih ke kayak, oh yaudah gitu. Kayak bukan pura-pura suka, bukan fake, tapi lebih ke kayak nggak mau menyinggung kali ya, nggak mau menyakiti. Jadi kamu bisa pasang muka fine-fine aja, pasang muka baik-baik aja, pasang muka yang tidak ada masalah, padahal kamu nggak suka atau nggak setuju sama orang itu. Jadi berarti sebenarnya fake, tapi fake-nya tuh mungkin in good way ya, bukan fake yang bener-bener pura-pura suka atau apa gitu, nggak gitu sih. Ngerti kan maksud aku kan, gitu. Terus apa lagi? Sebenarnya kalau dibilang ya, kayaknya kamu tuh seseorang yang punya beban hidup yang cukup banyak. Aku nggak bilang sih kamu punya masalah banyak atau beban masalah banyak. Cuma yang aku lihat kayaknya apa ya, hidup kamu tuh kayak nanggung beban banyak banget gitu. Sedih deh aku jadinya. Ya semoga kalau kalian memang benar-benar punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai ya. Aku doain. Semoga beban-beban yang dirasain sekarang cepat rilis, cepat dilepaskan, cepat digantikan sama hal-hal baik sama semesta ya. Amin. Nah, aku lihat di sini kalian tuh kayak nanggung beban hidup yang cukup banyak. Yes, aku nggak tahu nih bebannya dari mana aja, misalnya dari pekerjaan, dari family kah, dari teman-teman sekitar, atau dari relationship kamu sama pasangan kamu atau sama seseorang ya. Pokoknya di sini kayak kamu nanggung beban yang cukup banyak. Yang berbeda dan uniknya apa yang bisa diambil dari sini? Ya mungkin nggak semua orang bisa sekuat kamu, nggak semua orang bisa se-strong kamu. Bisa dibilang apa ya? Kalau kamu nanggung beban hidup 10 beban, kalau beban 10 itu dikasih ke orang lain, mungkin orang lain gak sanggup, mungkin orang lain gak mampu gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang kalian ini manusia pilihan atau terpilih, yang dipilih semesta. Memang ya kalian tuh se-strong itu. Jadi pernah dengar kan kalau Tuhan itu gak mungkin kasih cobaan gitu ya di luar batas kemampuan hambanya. Ya mungkin kalian orang-orang terpilih, kalian orang-orang yang kuat gitu ya, yang strong. Makanya kalian menerima beban atau cobaan yang cukup banyak ini ya. Aduh, aku jadi sedih deh bahas ini deh. Ya, yang membuat kamu berbeda dan unik, kamu itu kayaknya punya ini deh, punya bestie atau sahabat. Nggak harus sahabat sih, ya siapalah, entah keluarga atau siapa gitu ya. Pokoknya punya sahabat atau bestie 2 atau 3 orang yang selalu kemana-mana sama dia. Atau ibaratnya orang-orang tuh tahu kamu punya sahabat dekat, yang kayaknya sahabatnya itu aja gitu, dekatnya sama dia aja. Mungkin orang lain ngelihatnya tuh kayak, kok bisa gitu loh punya bestie, sahabat yang long last, lama, bertahan lama. Mungkin orang-orang punya teman-teman atau punya sahabat tuh yang sebentar-sebentar kali ya. Atau mungkin orang lain gak punya bestie yang sedekat itu. Kayaknya kalian tuh punya 2 atau 3 orang teman yang kayak dari dulu tuh sama dia, terus kayak temennya gak berubah gitu ya. Dan kamu nih orangnya gampang beradaptasi katanya. Kamu bisa kayak bunglon gitu loh. Misalnya di circle ini kamu menjadi seseorang yang manja gitu ya. Terus kalau yang di circle kamu menjadi seseorang yang image-nya tuh strong. Kayaknya berubah-ubah sesuai situasi, sesuai kondisi, sesuai dimana kamu berada ya. Dan kamu tuh orangnya kayaknya ya kebanyakan anak-anak ambi ya. Ambisius dan optimis. Jadi sesulit apapun keinginan kamu bakalan kejar. Apalagi kalau kamu ngerasa itu tuh kedepannya tuh bagus buat kamu, atau kedepannya ada keuntungannya, ada cuannya gitu kan. Jadi kamu kayak dikejar terus sampai dapat mencapai
sampai achieve gitu ke hal apa yang kamu inginkan. Walaupun itu kayaknya susah banget, tapi kamu optimis dan ambisius, yakin gitu bakalan bisa dapetin itu. Terus apa lagi ya, kebanyakan kalian itu kayaknya anak rumahan. Apa ya, kayak ya anak rumahan, entah kalian memang lebih suka di rumah atau kalian introvert sebenarnya, atau kalian yang nggak suka keluar rumah gitu ya, atau memang ya males aja gitu pergi-pergi, atau males ketemu orang. Mungkin beberapa kalian ada yang empat kayak aku ya. Anak-anak empat itu kan kalau keluar ketemu orang banyak itu kan energinya cepat habis ya, kayak melelahkan, kayak cepet capek gitu. Nah, mungkin itu, jadi kayak gampang menyerap energi orang lain. Mungkin beberapa dari kalian kayak gitu, entah introvert, entah memang lebih suka di rumah, entah memang mageran anaknya, ya atau memang empat. Tapi buat kalian emang, aku suka dengarkan di komenan ini, kalian tuh banyak yang healer juga kan. Ya, healer tuh nggak harus tarot reader ya, entah dokter atau apa, atau orang-orang supranatural gitu ya, spiritual gitu, I mean. Nah, maksudnya kalau kalau healer kayak gitu kan apa ya? Pasti kebanyakan tuh empat ya. Bisa merasakan energi orang lain. Nah, kayak gitu maksudnya, bisa merasakan energi orang lain dan jadinya cepat menyerap energi orang lain. Jadi kalau empat tuh tahu orang lagi marah, orang lagi kesel, lagi happy atau apa, tanpa orang itu harus cerita, dia bisa merasakan energinya. Nah, itu biasanya orang-orang empat tuh kayak gitu ya, mirip-mirip kayak aku gitu lah ya. Dan kebanyakan ya, katanya apa yang kamu pegang, apa ya istilahnya, misalnya kamu pegang project, nah itu project itu pasti bisa berhasil. Terus apalagi contohnya, misalnya kalau kalian healer ya, dengan tangan kalian itu mungkin kalian bisa menyembuhkan seseorang gitu ya. Terus apalagi ya, kalian misalnya ngelakuin sesuatu terus berhasil, pokoknya kalian tuh magic lah gitu tangannya. Ini bisa resonate atau enggak sih, cuma beberapa dari kalian tuh kayak gitu. Tapi kalau kalian merasa gak resonate, ya udah, mungkin ini energinya bukan buat kamu, buat yang lainnya ya. Nah, banyak dari kalian itu yang intuisinya juga bagus nih, anak-anak spiritual mungkin. Yes, unik dan bedanya kalian ini kayaknya sering mimpi deh, orang-orang yang sering mimpi, dan mimpi kalian mungkin banyak kejadian, atau karena kalian pemimpi, punya banyak mimpi dan cita-cita kalian juga mungkin banyak yang terwujud. Tapi aku fokusnya lebih ke mimpi sih, kayaknya kalian itu kalau lagi tidur mungkin ya suka bermimpi, terus mimpinya itu kejadian, kebanyakan kayak gitu kayaknya. Terus apa lagi ya, kalian juga tahu sih hal-hal spiritual, supranatural, magic ya, sesimpel tarot aja kalian tahu gitu ya. Banyak dari kalian mungkin yang suka meditasi nih, meditasi sesimpel menenangkan diri aja sih, sebenarnya itu juga termasuk meditasi. Karena kalian mungkin banyak yang punya energi healer, jadi kalian bisa merilis energi negatif di dalam diri kalian gitu. Ibaratnya kalian sakit, itu bisa sembuh aja tuh sendiri nanti, gak lama kalian sakit, terus gak lama kalian sembuh gitu ya. Itu kan biasanya jiwa-jiwa healer kayak gitu kan. Terus apa lagi ya, kalian punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Orang bisa ngeliat kayak, ih pede banget sih loh gitu. Antara percaya diri atau narsistik kali ya, jadi kayak mirip-mirip lah, 11-12, entah kalian percaya diri atau orang lihatnya sedikit narsis. Tapi sebenarnya ya itu, level confidence kalian tuh cukup tinggi, jadi kalian benar-benar seseorang yang percaya diri gitu ya. Dan kalian ini loh mau bersusah payah, misalnya apa ya, contoh gini deh, contoh kayak aku aja, tarot ya, aku belajar tarot. Nah, aku tuh terus belajar praktis gitu ya, praktek sampai aku bisa, sampai aku ahli gitu contohnya ya, kita anggaplah ahli lah ya. Nah, kalian juga kayak gitu, kalian misalnya punya keinginan, kalian punya niat nih, terus sampai kalian praktek, kalian latihan terus sampai kalian ahli. Nah, itu kalian juga kayak gitu,
Tapi aku nggak tahu itu dalam hal apa. Tapi kalian tuh adalah kayak gitu. Mungkin beberapa dari kalian tuh punya keahlian apa, atau hobi apa, atau kesukaan apa. Terus kalian belajar sampai kalian bisa di titik expert atau ahli dalam bidang tersebut. Nah, istilahnya kalian ya balik lagi sih, berarti yang tadi kalian tuh orang-orang ya kan, ambisius untuk mendapatkan sampai bisa sampai expert gitu ya. Terus apa lagi? Kalian orangnya tuh selalu available, selalu tersedia buat siapapun. Misalnya ada teman kamu ngajak kamu pergi, terus kamu iya aja gitu, iya ikut gitu, iya mau gitu. Gampangan atau murahan nih. Ya pokoknya kalian gitu selalu available, selalu tersedia, selalu ada aja gitu buat seseorang. Ya. Dan banyak kalian itu ya bertumbuh itu atas usaha sendiri gitu. Contoh kalian sekarang sukses atau berhasil, itu tuh atas usaha kamu sendiri. Kamu nggak merepotin orang lain, kamu nggak mikirin orang lain, kamu nggak merepotin orang lain, kamu nggak nyusahin orang lain gitu. Jadi kamu bersusah-susah sendiri, tapi kamu ya suksesnya atas perjuangan diri sendiri, pengorbanan diri sendiri. Ya, membuat kamu beda dan unik adalah kamu banyak dari kalian ini orang-orang multitasking gitu. Jadi kamu bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Bukan berarti kayak saat ini nih misalnya kamu ngerjain A, B, C, D, enggak. Misalnya dalam satu hari ini kamu bisa ngerjain beberapa hal gitu. Itu kan termasuk multitasking juga. Ya pokoknya kalian punya banyak kesibukan lah. Mungkin kalian orang-orang yang sibuk ya. Orang-orang penting kali ya. Jadi banyak banget yang kalian kerjain tuh. Udah sibuk, udah banyak aktivitas, banyak kerjaan, masih juga kalian tuh ngebantuin orang lain. Banyak yang bilang tuh kalian tuh kayak dewi atau dewa gitu loh. Selalu ada untuk orang lain. People pleasure kali gak sih? People pleasure tuh kayak orang-orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain gitu. Susah banget buat bilang no, susah banget buat bilang enggak gitu. Ya, dulu aku juga kayak gitu, people pleasure. Tapi lama-lama aku berubah karena kalau kita terus-terusan jadi people pleasure itu tuh kayak bakalan bikin capek sendiri gitu loh. Batin tuh kayaknya capek banget berusaha selalu menyenangkan orang lain, tapi kitanya tuh sebenarnya juga kesulitan atau kesusahan gitu loh ya. Tapi pasti kalian juga masih ada deh yang jadi people pleasure, kayak nggak tegaan, nggak enakan, nggak bisa nolak ajakan orang lain, atau nggak bisa bilang enggak gitu ya kalau orang lain meminta sesuatu dari kalian. Tapi coba deh berubah. Memang sih kalau kita kalau kita nggak mau jadi people pleasure lagi, kalau kita kayak berusaha berontak atau kita berubah gitu untuk lebih peduli sama diri sendiri gitu, kita bisa menolak ajakan-ajakan orang lain. Memang sih orang-orang tuh mungkin bakalan menjauhi kita gitu, kayak bakalan sebel, benci atau marah sama kita. Tapi percaya ketika kita udah bisa menolak ajakan orang lain, ketika kita lebih memikirkan diri sendiri, itu bakal kelihatan nanti siapa aja orang yang masih tetap stay sama kamu, siapa aja orang yang tetap sayang sama kamu kalau kamu memberi boundaries, set boundaries, kalau kamu kasih batasan-batasan dan kamu punya prinsip-prinsip dan rules dalam hidup kamu. Itu bakal kelihatan siapa aja yang bakal tetap stay, tetap sayang sama kamu, tetap mau deket, tetap ada buat kamu, selalu ada buat kamu. Itu bakal kelihatan ya. Jadi intinya yang aku mau omongin adalah coba deh berubah untuk gak jadi people pleasure. Coba untuk gak selalu berusaha buat menyenangkan semua orang, karena memang gak bisa buat nyenangin semua orang gitu. Dan yang pertama adalah pikirin diri sendiri. Itu aku selalu bilang sama klien aku, pikirin diri sendiri. Mengambil keputusan itu pikirin diri sendiri, karena kalau kamu mikirin orang lain, kedepannya kamu bakal kesusahan juga. Ketika kamu susah juga gak bakal ada yang nolongin. Nah kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Itu sekedar ceramah lah ya dari aku. Semoga pesannya itu memang buat kalian yang butuh. Awas aja kalau nanti ada yang ngomong mulu. Lah emang ngomong, masa nggak ngomong? Jadi aku ngapain nih, diam aja atau nyanyi? Kemarin tuh ada yang komen,
cewek lagi ya, kayaknya masih bocil kali ya. Dia ngomong gini, banyak ngomong, enek lah. Terus aku harus ngapain di channel YouTube aku sendiri gitu? Ngapain dia larang-larang aku? Ya kan, maksudnya ya terus aku harus ngapain, nyanyi, nangis di sini? Ya udah kita lanjut ya. Yang membuat kamu berbeda dan unik adalah orang-orang tuh menganggap kamu tuh kayak dewa atau dewi, kayak angel, kayak malaikat. Baiknya kamu tuh jangan ditanya lah gitu, baik banget, sampai banyak orang yang kayak memanfaatkan kamu. Jadi kamu nggak bisa membedakan antara bermanfaat atau dimanfaatin, ya kan? Coba dipikir-pikir lagi. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, sama nih tadi, kamu tuh ada energi manipulatif. Tapi aku nggak tahu ini manipulatifnya negatif atau enggak. Mungkin gini, kamu sedih, tapi kamu nampilin ke orang-orang kayak kamu happy-happy aja gitu, kamu baik-baik aja. Misalnya kamu masih punya feeling sama seseorang, tapi yang kamu tampilin adalah kamu kayak, enggak, gue udah move on, enggak, gue udah nggak mau sama lo, gue nggak butuh lo. Atau kamu pura-pura gitu. Atau kamu pura-pura gitu kalau kamu udah nggak ada perasaan, itu kan juga sebenarnya manipulatif gitu, ya kan? Jadi lebih kayak apa ya, kamu nggak jujur gitu loh, kamu nggak jujur sama diri kamu sendiri. Itu yang pertama lah istilahnya. Ya kita nggak usah ngeliat kejujuran kamu ke orang lain, coba kita lihat dulu kejujuran kamu sama diri kamu sendiri. Kamu masih sayang sama seseorang, tapi kamu yang kamu tunjukin adalah kamu nggak butuh orang itu, kamu udah move on, kamu tunjukin kalau kamu bisa hidup tanpa dia atau apa gitu ya. Itu kan termasuk manipulatif. Dan ada juga dari kalian yang misalnya lagi sedih, tapi yang kalian tunjukin adalah kalian, enggak kok gue happy aja, enggak kok gue nggak ada masalah, enggak kok gue strong, gue tegar gitu. Nah itu juga termasuk manipulatif ya. Gitu katanya. Terus kalau lagi negatif juga nih, yang kamu tunjukin adalah nggak ada masalah gitu, baik-baik aja semuanya. Itu juga nggak bagus sih sebenarnya. Mungkin gini ya saran aku, kalau kamu lagi ada masalah, mungkin kamu bisa berbagi atau sharing sedikit masalah kamu ke seseorang yang kamu percaya. Ibaratnya kamu punya 100 beban, seenggaknya dengan kamu bercerita ke orang lain, beban kamu tuh hilang 20%, 30% gitu. Ya kalau kamu nggak punya seseorang yang kamu percaya, mungkin kamu bisa cari tarot reader, atau ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Pokoknya seseorang yang kamu bisa percaya dan bisa kasih insight yang bagus. Itu juga ya. Nah, yang membuat kamu berbeda dan unik adalah orang-orang tuh susah banget lupain kamu katanya. Mungkin ini orang-orang masa lalu, mantan atau siapa, tapi mereka tuh kayak teringat kamu, terngiang-ngiang kamu, susah lupain kamu. Aku nggak tahu ini mereka susah lupain kamunya itu karena mereka masih punya perasaan, atau karena ya sesimpel kalian baik aja gitu. Jadi kalau orang baik kan kayak orang gak bakalan lupa gitu karena kebaikannya. Jadi mungkin kebaikan kamu tuh sulit buat dilupakan. Tapi banyak banget orang yang kayak susah lupain kamu, sama banyak orang yang kagum sama kamu. Kalau kagum ini bisa dilihat dari inner beauty, atau memang sesimpel kamu cantik atau ganteng aja, menarik, atraktif gitu. Atau memang kalian tuh punya kelebihan, atau memang ya mereka kagum aja gitu sama kamu. Kagum sama kelebihan yang kamu miliki. Entah kamu punya skill, entah kamu punya kelebihan apa yang orang gak punya gitu. Jadi kayak banyak orang yang mengelulukan kamu gitu. Kayak kagum, amazed gitu ya sama kamu. Pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Dan kamu tuh kayak punya karisma aja gitu. Kayak karisma itu nggak harus ganteng banget, nggak harus cantik banget ya. Lebih kayak orang lihat kamu tuh, wah beda. Kalau seseorang punya karisma tuh kayaknya kayak seseorang yang dihormati gitu ya, dihargai banget sama orang-orang. Yang membuat kamu berbeda dan unik adalah kamu ada sisi misteriusnya kayak katanya. Ada beberapa part dalam diri kamu yang kamu nggak tunjukin ke orang lain. Adalah apa? Tapi ya gitu, orang bilangnya kamu ada sisi misterius, unik aja. Mungkin sebagian banyak orang mungkin ya dengan gamblangnya memberitahu tentang diri dia semuanya, tapi kalau kamu tuh nggak, ada beberapa hal yang kamu
close, ada beberapa hal yang kamu tutupin. Sebenarnya mungkin niatnya bukan tutupin kali ya, lebih kayak emang nggak mau di share aja, atau emang nggak mau buat konsumsi publik aja gitu ya, lebih kayak di keep sendiri. Nah tapi orang bilangnya kamu itu misterius ya. Terus apalagi ya, kamu tuh berani ya, kalau kamu punya pendapat itu kamu berani mengutarakan. Kayak kamu punya pendapat A, orang lain tuh punya pendapat B, kamu bisa gitu berani ngomong kalau kamu pendapat kamu tuh beda dari mereka. Kan ada orang lainnya punya pendapat beda tapi di keep sendiri nih, nggak mau diomongin, takut. Tapi kalau kamu tuh nggak, ya kamu ngomong aja gitu, kamu punya pikiran, point of view, atau kamu punya sesuatu yang out of the box, tapi kamu ngomong gitu, kamu nggak takut buat ngasih tahu apa yang ada di pikiran kamu, apa yang kamu rasakan gitu, apa yang pandangan-pandangan dan penilaian kamu terhadap sesuatu, itu kamu berani ngomongnya. Dan kamu bisa menjaga diri kamu sendiri. Kamu tuh kayak punya self defense, diapain sama orang kamu langsung kayak, bukan menolak sih, ngerti kan self defense, kamu bisa membela atau menjaga diri kamu sendiri gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga punya ini spirit guides, jadi ada entitas lain yang menjaga kamu gitu, punya spirit guides, malaikat pelindung, malaikat penjaga. Nah orang lain tuh kayaknya tahu. Ya nggak tahu dari mana, entah kamu cerita atau apa ya. Oke, kayaknya itu aja, sudah malam. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini aku kasih yes or no questions aja ya, biar nggak terlalu lama. Capek juga. Ngomong sendirian, ngoceh sendirian. Ini kalian siapin pertanyaannya apa, nanti aku bakal jawab yes or no. Ini tuh cuma jawabannya yes atau no doang sih. Dan aku juga nggak tahu yang mana yang yes, yang mana yang no. Kalian siapin pertanyaannya apa, seperti biasa ya. Bisa di pause dulu. Pertanyaannya bebas ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang baru subscribe, baru tahu, baru nyimak video aku dan nggak tahu seperti apa. Ya, kalian siapin pertanyaannya apapun, bebas apa aja. Misalnya dia kangen atau enggak sama kamu, dia mikirin kamu atau enggak, dia udah move on atau enggak. Udah, jawabannya adalah no. Semoga ini bukan sesuatu yang bikin kalian sedih ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Aku nggak tahu ini diupload kapan, semoga sih bisa malam ini juga, tapi kayak terlalu malam. Yaudah, thank you, itu aja. Don't forget to stay positive, it's your mind and soul. Have a nice dream kalau seandainya ini aku upload malam ini juga. Bye bye.